Kita duduk di sini, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Terima kasih sekali Pak Menko, saya sudah diundang. Senang sekali bisa hadir bersama di sini. Kebetulan saya juga mau berterima kasih karena bahkan sebelum ini pun kita sangat sering dengan para orang-orang dari Kemenko PMK. Kita sudah bekerja bersama cukup sering sejak awal. Dan saya mohon maaf, saya hari ini tidak pakai baju putih karena kemarin tiba-tiba dikasih taunya malam hari, jadi baju putihnya masih ada di laundry. Jadi, tapi kan katanya dress code-nya putih dan hitam, jadi ya sudah saya hitam-hitam gitu. Oke, mungkin tadi sangat menarik sekali bahwa Pak Menko berbicara ingin ini menjadi smart ministry ya Pak ya. Sudah kelihatan sekali bahwa dengan adanya acara seperti ini ya, ini sudah salah satu awal yang kalau dari cognitive science itu memang menjadi ada bukti-bukti nyata bahwa itu adalah bagian dari smart ministry. Okay. Kenapa? Karena memang ada bukti-bukti penelitian ilmiah bahwa kebersamaan, maksudnya bersama-sama di dalam acara yang agak yang tidak formal itu menjadi suatu tempat atau wadah sehingga orang-orang yang bekerja di dalam satu institusi itu bisa menjalin kebersamaan sehingga akan lebih efisien untuk bekerja samanya. Ya, jadi ini sangat luar biasa. Bahkan saya lihat dari style duduknya ya, saya juga harapnya tadinya bisa duduk di bawah juga nggak apa-apa Pak Menko. Kan ini kan sungguh duduknya santai gitu, jadi berbeda sekali kalau ada dampaknya. Kalau duduknya di kursi di atas dan duduk lesehan begini, ternyata ada dampaknya juga terhadap pemikiran kita tentang bagaimana kita bekerja bersama di suatu institusi. Itu setiap perilaku manusia, setiap kegiatan-kegiatan yang ada itu ada dampaknya terhadap pemikiran kita di otak. Itu memang ilmunya cognitive science gitu. Mungkin saya mulai dengan yang sedikit, apa sih cognitive science? Ya. Oke, Bapak Ibu semuanya kalau boleh memejamkan mata. Ayo memejamkan mata semuanya. Kecuali saya, Pak Menko juga. Pejamkan mata. Oh, pejamkan mata. Iya. Pejamkan mata, oke. Oke. Apa yang ada di ruangan ini? Ayo sebutkan. Oke, Pak Menko, Prof. Stella, apalagi? Bendera, foto-foto, ada meja, kursi, oke boleh buka matanya. Ada beberapa yang sudah disebutkan ya, tetapi ada banyak sekali yang belum disebutkan, ya kan? Misalnya proyektor, TV, di sini ada balok ruang, ada jendela, ada juga mungkin ada juga ya seperti layar, dinding, ada lampu, tapi itu tidak disebutkan. Nah, itulah yang menjadi pertanyaan seorang cognitive scientist seperti saya. Di dunia ini begitu banyak informasi, jadi setiap bahkan per 1000 milisecond ini selalu ada informasi yang masuk ke dalam otak kita melalui 5 indera kita. Itu menarik indera penglihatan, indera perasaan, indera penciuman, indera perasaan dan indera penyentuhan. Seluruh yang masuk itu ke dalam indera kita, tetapi tidak semua yang masuk lewat indera kita itu
diolah sehingga itu semuanya dilihat atau dirasakan atau dicium atau didengar dan kita ingat di dalam otak kita. Nah, jadi pertanyaan seorang cognitive scientist itu bagaimana informasi yang masuk ke dalam itu diolah dan dikeluarkan kembali. Ya, itulah biasanya kalau kita sebut cognitive scientist itu juga tentang merasakan information processing. Jadi bagaimana informasi itu diproses dan informasi itu keluar kembali. Nah, jadi misalnya tadi yang pertama disebutkan saya dengar Pak Menko. Ya, berarti Pak Menko ini sangat salient sekali di otak-otaknya para dan sudah selayaknya dan sudah kita duga bahwa pasti Pak Menko yang paling salient, ya kan. Lalu juga saya, karena kan saya baru, jadi ada barang aneh di ruangan ini, nah itu juga diingat ya. Nah itulah jadi informasinya masuk gitu. Tetapi nggak ada yang menyebutkan lampu, ya kan. Padahal lampunya ada di sini terus. Tapi kita nggak menyebutkan, kenapa? Nah karena lampunya itu ya tidak diolah lagi oleh otak kita untuk menjadi sesuatu yang diingat, sesuatu yang perlu dibicarakan. Ya sudahlah di situ saja. Oke. Nah berarti proses informasi kita adalah selektif. Ada beberapa yang masuk dan diolah dan dikeluarkan. Maksudnya waktu tadi saya bilang tolong sebutkan, ada beberapa yang tidak. Nah itulah yang terjadi dari kecil sekali kalau kita membicarakan tentu saja dengan PMK adalah bagaimana kita membangun manusia unggul ya. Membangun manusia unggul, insan Indonesia yang unggul itu setiap kejadian, setiap masukan, setiap informasi itulah yang bisa kita lihat bagaimana terjadinya sehingga informasi yang diproses dari kecil untuk anak-anak bahkan sampai dewasa di sini sebagai kita sama-sama bekerja di pemerintahan itu pemrosesan informasi kita itu bagaimana sehingga itu efisien, diingat atau dan bisa kita gunakan untuk pekerjaan kita sehari-hari. Ya, itulah cognitive science sebagai information processing gitu. Jadi di ilmu cognitive science itu banyak semua pertanyaan-pertanyaan itu bagaimana manusia itu mengolah informasi dan informasi-informasi seperti apakah yang diingat, yang masuk dan yang juga digunakan di kehidupan sehari-hari gitu. Jadi banyak sekali, inilah yang menarik, banyak sekali bukti-bukti atau kalau riset itu kita melakukan, kalau kita di cognitive science kita melakukan riset berdasarkan bukti-bukti. Jadi kita mempunyai teori, tetapi teori itu belum tentu benar. Nah ini yang mungkin menjadi menarik. Kalau kita membicarakan pendidikan, kita sering bicara oh ada teori ini, teori itu, teori ini. Nah ini sebenarnya kalau kita mau melihat lagi, kita harusnya tidak mengandalkan teori.